Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 841. Keempat Mothman berbalik pada saat yang sama dan menyerang mobil itu. Elena menyelamatkan hidupnya, tetapi dia sangat penasaran mengapa Mothman melakukan ini. Apakah itu berhubungan dengan suara seruling? Sambil menggertakkan giginya dan menopang dirinya, Elena batuk seteguk darah. Pakaian olnya sudah compang camping, dan tubuhnya berlumuran darah akibat goresan. Melihat Mothman mengepung mobil itu lagi, Elena menggertakkan giginya dan bergegas maju. Dia harus memastikan keselamatan Su Qingyu dan Anlan, untuk mereka dan untuk Ye-Shikai. Kami di sini. Pada saat kritis, beberapa sosok jatuh dari langit. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah putih. Siapa lagi kalau bukan Nightmare yang berpakaian seksi seperti itu. Adapun yang lainnya, mereka adalah penguasa istana dunia bawah. Monster-monster itu lagi. Mimpi buruk memegang dua tombak di tangannya, wajahnya serius. Bukankah mereka baru saja membersihkan 12 pangkalan penelitian? Kok bisa muncul 4 lagi? Melihat keempat manusia ngengat ini, mereka tampak seperti manusia ngengat biasa saja. Apapun yang terjadi, Su Qingyu ada di dalam mobil, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Para penjaga kegelapan, dengarkan dan lindungi Ratu Dunia Bawah. Mimpi buruk memberi perintah kepada semua orang. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Pada saat ini, suara seruling panjang datang lagi dari langit, bergema di pegunungan di kedua sisi. Ketika manusia ngengat mendengar suara seruling itu, ia tiba-tiba berhenti bergerak, mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan terbang ke udara dan terbang menuju gunung. Jangan lari. Melihatnya berbalik, Meng Yan ingin mengejarnya, tetapi ketika dia memikirkan Su Qingyu yang masih di dalam mobil, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk melindungi keselamatannya. Ratu Dunia Bawah, kau bisa keluar sekarang. Mimpi buruk membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat kepada Su Qingyu. Apakah mereka? Semuanya sudah pergi. Wajah Su Qingyu pucat dan dia tampak sangat ketakutan. Dia keluar dari mobil dengan gemetar. Bagian luar penuh dengan penjaga rahasia yang telah tiba. Elena, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, kedua penjaga rahasia juga membawa Elena kembali. Dia terluka parah dalam pertempuran ini dan harus kembali ke pangkalan untuk perawatan. Su Qingyu dan Anlan bergegas mengunjunginya. Bagaimanapun juga, dia terluka demi melindungi keselamatan kedua wanita itu. Su Qingyu tentu saja merasa sangat menyesal. Saya baik-baik saja. Saya hanya perlu istirahat beberapa hari. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Yulin datang dengan cepat dari kejauhan. Jasnya robek, dan bahkan kemeja putih di dalamnya telah berubah menjadi potongan kain putih. Noda darah pada baju itu sangat kentara. Apakah kamu baik-baik saja? Su Qingyu bertanya dengan cepat setelah melihat ini. Tidak apa-apa, mereka bukan tandinganku. Hantu itu tersenyum tipis. Kakak ipar, kamu masih harus pergi ke grup Chen untuk menandatangani kontrak. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke sana sekarang juga. Ghost tersenyum canggung. Lagi pula, penampilannya saat ini tidak cocok untuk menunjukkan wajahnya. Tidak, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu terlebih dahulu. Luka-luka ini harus segera diobati. Su Qingyu berkata tanpa berpikir, nadanya sangat tegas, saya akan menjelaskan kepada mereka tentang grup Chen. Yun Cheng, Sekte Gu. Apa, pemimpinmu juga seorang yatim piatu? Ye-Shikai terkejut saat melihat Juaner di depannya. Juaner memang orang kepercayaan Wu Yan dan mengetahui banyak rahasia. Tuan, tolong pelankan suara Anda. Saya mendengarnya dari kakak dan adik saya yang lebih tua. Juaner melambaikan tangannya berulang kali, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan sesuatu yang buruk, takut ketahuan orang lain. Pemimpin sekte adalah murid terakhir dari guru, dan dia sangat berbakat. Beberapa tahun yang lalu, guru meninggal dunia. Sebagai penerus yang ditunjuk oleh guru semasa hidupnya, pemimpin sekte secara alamiah mengemban tanggung jawab sekte Gu. Ketika dia mengatakan ini, kekaguman perlahan memenuhi wajah Juaner. Sayang sekali, pemimpinmu memiliki kepribadian yang sangat buruk. Kalau bukan karena masalah yang mendesak, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengannya. Ye-Shikai mendesah. Bahkan di depan Juaner, dia tidak menyembunyikan pikirannya. Bukan seperti itu. Tuan muda mungkin memiliki kesalahpahaman dengan pemimpin sekte. Juaner ingin menjelaskan dirinya sendiri dengan penuh semangat, dengan sedikit kepanikan di wajahnya, dan itu semua adalah tanggung jawabnya.
Baiklah, oke, jangan gugup. Yesike tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda berencana untuk pergi? Juaner bertanya ragu-ragu. Sejujurnya, Yesike cukup tersentuh hatinya. Dia baru berada di Sekte Gu selama beberapa hari, dan ada orang yang bersedia berbicara dengannya dan memperlakukannya dengan tulus. Kepolosan Juaner meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sayangnya, Sekte Gumu terisolasi dari dunia di Yuncheng, dan aku ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari dunia sekuler dan menjalani kehidupan bak peri di sini. Yesike mendesah pelan. Tuan, Juaner tumbuh di sini dan jarang keluar. Dunia macam apa yang ada di sana? Juaner bertanya dengan lembut. Yesike menundukkan kepalanya perlahan. Ya, dia juga tidak mengerti pertanyaan ini. Dunia macam apa ini? Dia baru berusia 26 tahun ini, tetapi dia tampaknya telah mengalami banyak hal dalam hidup. Mengingat kejadian beberapa tahun terakhir, dia tiba-tiba merasa iri pada Juaner. Para pemimpin Sekte Gu berturut-turut telah membangun Taman Eden yang terisolasi di sini, dan sebagai penjaga di sini, mereka menyediakan lingkungan yang damai bagi ribuan pengikut Sekte Gu. Di sini, mereka tidak harus mengalami perubahan-perubahan kehidupan dan tidak harus menghadapi segala macam lingkungan. Namun, Juaner tidak mengerti apa yang terkandung di dalam tatapan mata Yesike yang rumit. Mungkin, baginya, tinggal di Sekte Gu adalah pengaturan terbaik. Tiba-tiba, Yesike mulai merasa terdiam karena kagum. Dia seperti seorang ibu, melindungi ribuan muridnya dari penderitaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan mereka berdua langsung tersadar. Ledakan. Sebelum Yesike bisa menjawab, pintu kayu sudah terbuka. Uyan menatap dua orang di depannya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Di seluruh Sekte Gu, dia mungkin satu-satunya yang datang dengan tidak sopan seperti itu. Salam, Guru. Juaner membungkuk hormat. Kenapa? Sepertinya kalian asyik mengobrol. Uyan tiba-tiba tertawa. Kita sedang berbicara tentang kehidupan. Apakah Anda tertarik untuk duduk dan mengobrol bersama? Yesike tidak membantah Uyan. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan memberi isyarat kepada Uyan untuk duduk. Tuan muda, kalian ngobrol dulu. Saya pamit dulu. Wajah cantik Juaner memerah dan dia segera bangkit dan meninggalkan meja. Dua orang yang duduk di depannya adalah guru yang terhormat dan tuan muda Ye yang dekat. Dia merasa sangat tidak nyaman terjepit di tengah. Turun. Ya, Guru. Ahem, pilnya. Bagaimana kamu menyiapkannya? Setelah Juaner pergi, Yesike langsung ke intinya. Uyan membantunya memurnikan pil, yang merupakan tujuan datang ke Sekte Gu kali ini. Hei, kamu dan Juaner bisa ngobrol tentang kehidupan. Tidak bisakah kamu mengobrol denganku tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan topik? Bab 842. Haha, apakah aku salah dengar? Apakah kau ingin berbicara denganku tentang kehidupan juga? Yesike tertawa pelan. Bagaimanapun, Uyan baru saja berusia 18 tahun, usia yang tepat untuk masa-masa indah yang sedang mekar. Namun, Uyan menunjukkan kecanggihan dan kedewasaan yang melampaui usianya. Ya, kalau dipikir-pikir, kamu bukan orang biasa. Sebagai Raja Neraka di dunia bawah, kamu telah melihat kehidupan dan kematian yang sebenarnya, jadi kamu tentu memiliki pengalaman yang luar biasa. Mengapa kamu tidak bisa berbagi dengan kami? Sikap Uyan ternyata baik. Menurut hukum, bahwa mereka berdua akan bertengkar setelah kurang dari 3 kalimat, sudah sangat baik bahwa mereka dapat berbicara sampai pada titik ini. Bagaimana denganmu? Kau menjadi kepala sekte bahkan sebelum kau mencapai usia dewasa. Bukankah hidupmu akan lebih menarik? Apakah kamu pernah membunuh seseorang? Yesike tiba-tiba berkata. Uyan tertegun sejenak lalu mengangguk sedikit. Sepertinya pertanyaanku sangat membosankan. Yesike berkata ringan sambil minum teh. Apakah kamu tahu prinsip-prinsip Sekte Gu? Prinsip apa? Jaga keseimbangan. Uyan menatap mata Yesike dan berkata dengan dingin, keseimbangan kehidupan di dunia. Anda terdengar sangat filosofis, bisakah Anda menjelaskannya dengan istilah yang lebih sederhana? Kami, Sekte Gu, berbeda dengan para dokter ajaib yang menyelamatkan dunia dengan obat-obatan mereka. Gu dapat digunakan untuk membunuh orang, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Nada bicara Uyan tiba-tiba menjadi serius. Tetapi,
Jika kita hanya menyelamatkan orang dan tidak membunuh orang, maka kita akan melanggar hukum asal kehidupan di dunia. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian tidak dapat dihindari. Jika dilanggar, maka akan mendatangkan bencana. Kedengarannya seperti kelebihan populasi menyebabkan terlalu banyak tekanan pada lingkungan, bukan? Anda dapat memahaminya seperti ini. Jika semua kekuatan Guzong digunakan untuk menyelamatkan orang, itu pasti akan memperpanjang umur semua orang. Mereka yang telah mencapai akhir umur mereka akan dapat hidup lebih lama, dan populasi akan meningkat. Ketika lingkungan tidak dapat lagi menahannya, semua orang akan menderita. Perkataan Wu Yan terdengar dingin dan kejam, tetapi jika dipikirkan baik-baik, mungkin ada benarnya juga. Ada banyak harta karun di Guzong. Kalau benar-benar diumumkan, maka bukan tidak mungkin setiap orang bisa hidup sampai umur 100 tahun. Ini akan menjadi perubahan besar, tetapi tidak seorang pun dapat memastikan apakah ini hal baik atau buruk. Oleh karena itu, Guzong bertekad untuk tidak berpartisipasi. Jadi, saat Guzong menyelamatkan orang, dia juga membunuh orang. Ye Shikai tercengang, kata-kata ini menyentuh saraf sensitifnya. Membunuh orang, akankah Guzong melakukan hal seperti itu? Jangan terlalu banyak berpikir. Muridku bukanlah seorang tukang daging. Wu Yan memutar matanya. Seperti yang kukatakan, cacing gu dapat digunakan untuk menyelamatkan orang, tetapi juga dapat digunakan untuk membunuh orang. Sekte gu akan menjual beberapa cacing gu ke dunia luar. Itu adalah sabit dewa kematian. Ye Shikai akhirnya mengerti. Tidak heran dia mendengar bahwa seseorang menggunakan serangga beracun untuk membunuh orang. Ternyata sumbernya adalah Sekte gu. Meskipun mereka tidak melakukannya sendiri, serangga beracun itu dibudidayakan oleh Guzong, jadi mereka dapat dianggap sebagai kaki tangan. Ye Shikai masih belum begitu memahami nilai-nilai Wu Yan. Oh tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah nilai-nilai Guzong. Mereka berkata dengan nada tinggi bahwa tujuannya adalah menjaga keseimbangan, tetapi menyelamatkan orang dan membunuh orang di saat yang sama, bukankah itu tidak ada artinya? Lagi pula, menyelamatkan orang adalah masalah moral, sedangkan membunuh orang adalah masalah tanggung jawab. Ye Shikai secara alami memiliki banyak hal yang tidak dia pahami, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengubah nilai-nilai orang lain. Mungkin ini salah satu alasan mengapa Sekte gu tetap makmur selama bertahun-tahun. Bagaimana latihanmu dalam Sutra Kaisar Xuan? Wu Yan berkata tiba-tiba. Ye Shikai penasaran. Bagaimana dia tahu tentang Sutra Kaisar Xuan, dan juga tahu bahwa Ye Shikai sedang mempraktikannya. Sebenarnya, buku kuno ini adalah fondasi Ye Shikai. Dia memulai latihannya karena buku kuno ini, dan metode latihannya persis sesuai dengan Sutra Kaisar Xuan. Tingkat Kun. Kitab Suci Kaisar Misterius adalah salah satu buku kuno, dan juga merupakan harta karun yang langka bagi para kultivator. Jangan sia-siakan. Sepertinya kau mengerti. Sekte gu memiliki sejarah ribuan tahun. Tentu saja aku tahu ini. Saya melihat bahwa semua murid Sekte gu Anda adalah kultivator. Inilah yang benar-benar menakjubkan. Huff, aku senang mengetahuinya. Wu Yan tersenyum puas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan cinta tak berbalas yang kau dapatkan terakhir kali, Gu? Tentu saja aku akan menyimpannya. Kenapa, kau belum cukup merasakan sakit yang kau derita terakhir kali? Yan Jing. Tuan, sebagian besar benteng pertahanan kita telah dikosongkan dan proyek HST telah tertunda. Apa yang harus kita lakukan? Duji dipenuhi bekas luka saat dia berdiri di depan Bos Sing. Pertarungan sengit hari ini dengan Ghost, dengan begitu banyak orang bertarung melawan Ghost sendirian, berakhir dengan kedua belah pihak menderita kekalahan. Meskipun Ghost merupakan pusat pemikiran istana dunia bawah, efektivitas tempurnya tidak boleh diremehkan. Saya benar-benar tidak menyangka Ade benar-benar menguasai begitu banyak markas kami. Serangan mendadak hari ini tidak berhasil. Bos Sing mengusap pelipisnya dan menghela napas panjang lega. Untungnya, Mothman tidak mengalami kerugian. Selama kita masih memiliki informasinya, hanya masalah waktu sebelum proyek HST dihidupkan kembali. Tapi, tuanku, saya akan menghadap Tuhan untuk mengaku bersalah. Mengenai hal lainnya, Anda tidak perlu khawatir. Ya, Guru. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mereka berdua tiba-tiba menjadi gugup. Ini bukan markas mereka, dan mereka telah menderita korban dalam serangan sebelumnya. Bagaimana jika mereka ditemukan oleh Istana Hades?
Pemilik. Jangan panik, buka pintunya. Bos Sing berkata ringan, dengan pisau panjang di tangannya. Putri Racun mengangguk, memegang belati, dan perlahan mendekati pintu. Poison Lady memutar gagang pintu perlahan-lahan, tampak sangat berhati-hati. Namun ketika dia melihat siapa yang datang, dia melangkah mundur berulang kali dengan ekspresi hormat. Selamat datang, Tuan Utusan Khusus. Duji menundukkan kepalanya, nadanya terdengar sedikit ketakutan. Tuan Utusan Khusus, saya minta maaf karena tidak datang menyambut Anda. Bos Sing segera berdiri, menatap pengunjung itu dan membungkuk hormat. Di depannya ada seorang wanita bertopeng, yang merupakan utusan khusus yang disebutkan oleh Bos Sing. Tuan telah memerintahkan Anda untuk segera melanjutkan proyek HST, lebih cepat lebih baik. Wanita itu berkata dengan dingin. Ya, ekspresi panik yang langka muncul di wajah Bos Sing. Bertemu dengan utusan khusus itu seperti bertemu dengan tuannya. 12 pangkalan diserang. Dia mengira tuannya akan menghukumnya dengan keras, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan utusan khusus itu, dia akhirnya merasa lega. Jangan terlalu cepat senang. Karena kebodohan dan kelalaianmu, proyek HST hampir saja gagal. Tuan sangat tidak puas dengan ini. Wanita itu berbalik, nadanya dingin dan membunuh. Ya, saya tidak akan melakukannya lagi. Bos Sing menanggapi seolah-olah dia telah diampuni. Bab 843. Juga, sang majikan masih peduli dengan proyek HST dan memerintahkan Anda untuk segera memulai kembali proyek tersebut, tidak peduli cara apa yang Anda gunakan. Wanita itu memberi perintah dengan suara dingin, dan Bos Sing menyetujuinya berulang kali. Dia tahu metode, Tuan ini, dan utusan khusus ini setara dengan juru bicara tuannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perintah tuanku, dan aku akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Bos Sing berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, tidak berani untuk tidak patuh sedikitpun. Yang membuat orang penasaran adalah, siapakah orang di balik Bos Sing yang mampu membuat orang sepertinya tunduk padanya. Tuhan telah memberimu banyak kesempatan, tetapi kamu telah gagal berkali-kali sejak kamu datang. Apakah kamu mencoba untuk mengambil keuntungan dari pencapaianmu dan menjadi sombong? Sama sekali tidak, Yang Mulia Utusan Khusus, saya sama sekali tidak punya ide seperti itu. Bos Sing cepat-cepat membalas. Tuhan telah mempertimbangkan kontribusimu sebelumnya dan tidak meminta pertanggungjawabanmu atas kesalahan ini. Kalau tidak, untuk masalah yang serius seperti ini, kau harus bunuh diri untuk meminta maaf. Ya, terima kasih banyak, tuanku. Bos Sing mengangguk berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ngomong-ngomong, perhatikan adek. Kejadian ini terjadi karena kebocorannya. Kurasa ada hal lain yang dia katakan yang tidak diketahui oleh Biro Keamanan Nasional. Wanita itu berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Aku mengerti. Aku tidak akan membiarkan dia mengatakan apapun lagi. Bagus sekali. Operasinya harus bersih. Setelah apa yang terjadi pada Zhao Rou, Biro Keamanan Nasional terus memantau situasi dengan ketat. Aku tidak ingin berakhir dengan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang kudapat. Ya, Yang Mulia. Yun Cheng, Sekte Gu. Tanpa disadari, Ye Shikai dan Wu Yan sebenarnya sedang mabuk. Mereka mendapat 2 botol anggur dari suatu tempat dan mulai minum, mengobrol, dan tertawa. Meskipun dia adalah Wu Yan dan biasanya memiliki kepribadian yang dingin, begitu dia mulai berbicara, dia akan membicarakan segala hal di bawah matahari. Bagi Ye Shikai, dia sekarang merasa lebih seperti seorang pria. Setelah minum sebotol anggur, mereka mulai memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Tuan Ye, Anda benar-benar pengecut. Anda dikontrol dengan sangat ketat di rumah. Haha. Uyan kehilangan harga dirinya di hadapan murid-muridnya. Dia tersenyum seperti gadis nakal dan mengangkat kepalanya untuk menyesap anggur. Kamu tidak tahu apa-apa. Itulah yang disebut mencintai istrimu. Pipi Ye Shikai memerah. Tampaknya anggur ini dibawa oleh Wu Yan. Dia hampir mabuk hanya setelah 1 pot. Jika kamu mencintai istrimu, mengapa kamu berhubungan dengan begitu banyak wanita di luar? Wu Yan mencibir. Kendi anggur itu kosong. Dia juga mabuk dan wajahnya memerah, bahkan lebih merah dari Ye Shikai. Menurutmu apa yang sedang kupikirkan? Mendengar ini, Ye Shikai tiba-tiba berdiri. Dia tiba-tiba merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Guru Dugu pernah bercerita padaku bahwa aku mengalami musibah bunga persik, itulah sebabnya semua ini terjadi.
Anggota tubuh Ye Shikai lemah dan dia tergeletak tak berdaya di tanah. Lantai sekte Gu mirip dengan tatami, lembut dan tidak dingin untuk berbaring. Haha, kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan orang tua itu. Uyan memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Kenapa? Apa maksudmu? Ye Shikai melirik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, karena kamu sudah mempercayainya, teruslah mempercayainya. Menurutku itu benar. Kalau tidak, mengapa ini bisa terjadi? Ye Shikai mendesah. Bukannya dia ingin meninggalkan Luo Shiki, Jiqian dan yang lainnya, tetapi bagaimanapun juga, dia sekarang sudah menikah. Tidaklah tepat untuk mempertahankan hubungan saat ini dengan mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan ini. Situasi Anda saat ini sebagian besar disebabkan oleh Anda. Uyan menopang kepalanya dengan kedua telapak tangannya dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin menjadi orang yang kejam dalam hubunganmu, maka kamu akan bersikap kejam kepada semua orang. Oke, bisakah kau berhenti bicara? Sepertinya kau pernah jatuh cinta sebelumnya. Ye Shikai bergumam. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya. Dia mendongak dan melihat Uyan yang tadi sedang berbaring di tanah, malah naik ke atasnya dan menekan tubuhnya ke atas. Wajah mereka hampir bersentuhan. Ye Shikai ketakutan dengan tindakan Uyan dan tanpa sadar ingin mendorongnya menjauh, tetapi seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung dan dia tidak dapat mendorongnya menjauh apapun yang terjadi. Uyan, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat turun. Ye Shikai tiba-tiba tersadar. Dia hampir lupa bahwa Uyan sangat keras terhadapnya. Terlebih lagi, dia sekarang mabuk. Kalau dia bersikap impulsif dan terjadi sesuatu, akibatnya pasti buruk. Yang paling penting adalah jika dia mengambil tindakan sekarang, Ye Shikai mungkin bukan lawannya. Katakan lagi jika kau punya nyali. Mata Uyan menyala-nyala dan wajahnya terlihat sangat merah, tidak yakin apakah itu karena mabuk atau karena marah. Kamu gila. Bangun sekarang. Ye Shikai melambaikan tangannya dan mencoba bangkit dengan paksa. Tiba-tiba, Uyan menaruh tangannya di bahunya dan menekannya langsung ke tanah. Jelaskan padaku dengan jelas dan cepat. Uyan berteriak keras, dan amarah Ye Shikai tiba-tiba berkobar. Seorang pria dewasa dijepit ke tanah oleh seorang wanita, oh tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun, dan dia bahkan tidak bangun. Apa? Apa kamu benar-benar sedang jatuh cinta? Ye Shikai bertanya langsung. Bukankah ini faktanya? Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan kata-katanya, bibirnya tersumbat oleh sesuatu yang dingin dan lembut. Ketika dia melihat dengan jelas, jantungnya hampir melompat keluar. Uyan benar-benar mencium bibirnya, matanya penuh dengan sikap keras kepala dan ketidakmauan untuk menerima. Ye Shikai ingin mendorongnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana wanita seperti dia bisa begitu kuat. Bentuknya seperti dua capit yang mati. Ah, sakit sekali. Detik berikutnya, Ye Shikai merasakan sakit yang tajam di bibirnya, seolah-olah dagingnya terpelintir. Uyan benar-benar menggigit bibirnya. Sial, aku tidak tahu apakah dia sedang membalas dendam atau kemampuan berciumannya memang canggung. Dia bisa saja menciumku, tetapi mengapa dia menggigitku? Itu menyakitkan. Kamu gila. Setelah beberapa detik, Uyan akhirnya melepaskan mulutnya. Ye Shikai segera merangkak kembali. Apa yang sedang terjadi? Uyan, pemimpin terhormat dari Sekte Gu, yang begitu mendominasi dan berkuasa, benar-benar menciumnya dengan paksa. Ketika dia menyentuh bibirnya dengan tangannya, dia mendapati bibirnya telah digigit olehnya dan darah mengalir keluar. Huff, sudah kubilangkan kalau aku belum pernah jatuh cinta. Uyan menjilati darah dari giginya, nadanya sedikit menakutkan. Apakah menurutmu berciuman berarti kamu sedang jatuh cinta? Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk berteriak, dia benar-benar orang gila. Juga, bisakah kamu lebih disiplin? Ye Shikai sangat kecewa dengan Uyan. Bagi seorang gadis mencium orang lain dengan santai, perilaku macam apa ini? Bukankah itu merupakan kurangnya harga diri? Apa? Kamu bilang aku tidak punya harga diri. Uyan tidak dapat menahan amarahnya saat mendengar ini. Dia memusatkan kekuatan internalnya di tangannya dan bersiap menyerang. Bukankah begitu? Kenapa kau menciumku? Apa kau tidak tahu kalau ini tidak pantas? Ye Shikai berteriak. Bab 844. Sekarang setelah kita berciuman, kamu harus bertanggung jawab padaku. Uyan menatap Ye Shikai,
dan mata mereka bertemu. Matanya setajam dua pisau, membuat Ye Shikai sedikit takut untuk melihatnya. Apa? Aku akan bertanggung jawab padamu. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Tampaknya dialah yang menciumnya pertama kali, dan Ye Shikai adalah pihak yang pasif. Sekarang dia benar-benar ingin Ye Shikai bertanggung jawab padanya. Logika bandit macam apa ini? Ya, bukankah kau memintaku untuk menghargai diriku sendiri? Sekarang setelah aku menghargai diriku sendiri dan kita berciuman, bukankah seharusnya kau memikul tanggung jawabmu sebagai seorang pria? Wuyan tersenyum main-main. Ye Shikai menarik kembali pujian yang dia berikan kepada Wuyan saat mereka sedang minum. Dia tetap saja seorang penjahat sejati. Jika apa yang kamu katakan itu benar, jika aku mencium seorang gadis di jalan, apakah aku masih bisa memaksanya untuk menikah denganku? Ye Shikai berkata langsung. Tidak, kamu laki-laki, jadi tentu saja kamu yang bertanggung jawab. Wuyan melanjutkan, tampak sangat percaya diri. Dia mengatakan dia menganjurkan kesetaraan gender. Jika kau berkata begitu, kau bisa saja mencium pria manapun di jalan dan memaksanya menikah denganmu. Itulah yang saya maksud. Wuyan memikirkannya dan mengangguk dengan tegas. Ye Shikai hanya ingin mengatakan satu hal, apakah orang ini masih dari bumi? Saya pikir kamu mabuk. Ye Shikai mendesah. Lagi pula, apakah itu ciuman? Kau jelas-jelas menggigit. Lihat, kau menggigit luka di bibirku. Ye Shikai menunjuk darah di mulutnya. Aku tidak peduli. Kau harus bertanggung jawab padaku. Wuyan berkata berulang kali. Ye Shikai juga akan merasa tidak berdaya. Ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, dia tidak dapat menjelaskan alasannya dengan jelas. Terlebih lagi, dia adalah seorang prajurit wanita. Ahem, kalau begitu, bagaimana kau ingin aku bertanggung jawab? Bagaimana menurutmu aku bertanggung jawab? Wuyan menegakkan tubuhnya. Tentu saja, aku akan menikah. Persetan. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sekarang era apa? Itu hanya base kedua. Itu hanya ciuman. Lagi pula, Wuyan sekarang sudah dewasa, kan? Seharusnya tidak seperti ini. Ye Shikai semakin curiga apakah Wuyan adalah orang yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu dari zaman kuno. Saya punya keluarga sekarang. Ye Shikai berkata cepat. Kalau berdasarkan kepribadian Wuyan, dia mungkin akan membuat keributan besar. Jika Su Qingyu tahu tentang hal itu, aku khawatir. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Saya tidak keberatan dengan pria yang bercerai. Wuyan menjilati bibirnya, seolah menikmati ciuman tadi. Ye Shikai sekarang benar-benar percaya apa yang dikatakan lelaki tua dugu. Ini benar-benar bencana bunga persik. Tunggu sebentar. Ye Shikai tiba-tiba berkata, Wuyan, menurut hukum Tiongkok, usia pernikahan bagi wanita tidak boleh lebih dari 20 tahun. Kamu seharusnya baru berusia 18 tahun sekarang. Ye Shikai tiba-tiba berpikir bahwa Wuyan baru berusia 18 tahun. Kalau saja dia ada di luar, dia pasti sudah lulus SMA di usia ini. Bagaimana dia bisa menikah? Aku bisa menunggu. Ini ciuman pertamaku. Aku akan menunggu siapapun yang akan kuberi ciuman itu. Wuyan berkata dengan tegas. Baiklah, Wuyan, bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Ye Shikai benar-benar ketakutan. Seperti yang diduga, beberapa wanita tidak mungkin diajak main-main. Tidak. Ini adalah tradisi Sekte Gu. Seorang gadis Sekte Gu harus menikah dengan pria yang pertama kali diciumnya. Ini benar-benar kebiasaan buruk. Ye Shikai mengeluh pelan. Aku akan menikahimu juga, jadi kembalilah dan persiapkan diri untuk bercerai. Wuyan melanjutkan, jika kamu tidak berani setuju, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tunggu, Wuyan, bukankah kamu paling membenciku? Lalu mengapa kamu menciumku tadi? Ye Shikai tiba-tiba merasa penasaran. Karena Sekte Gu memiliki tradisi seperti itu, mengapa Wuyan menciumnya barusan? Itu karena aku marah padamu, dan juga karena aku sudah minum beberapa gelas. Meskipun kamu suka main perempuan, tidak bisa diandalkan, dan dikelilingi banyak wanita, aku tidak benar-benar membencimu. Wuyan menatap Ye Shikai dengan saksama dan memberikan komentar, tidak ramah. Tapi kamu jauh lebih rendah dari istriku. Ye Shikai tiba-tiba tersenyum, dia cantik, murah hati, terpelajar, berwatak lembut, berbudi luhur, dan baik hati. Setelah berkata demikian, Ye Shikai tidak lupa melirik ke arah Wuyan,
seolah berkata, biar aku yang melihatnya, biar kau mengalaminya sendiri. Dalam hal watak lembut, berbudi luhur dan baik hati, Ye Shikai merasa Wuyan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Su Qingyu. Dari segi temperamen, Su Qingyu memiliki kecantikan anggun seperti Lin Daiyu, sedangkan jika dibandingkan, Wuyan masih mempertahankan sedikit sifat belum dewasa. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun. Namun, dari segi penampilan, kedua wanita itu sama-sama serasi. Lagi pula, keduanya memiliki gaya yang berbeda dan sulit untuk dibandingkan. Itu karena kamu tidak memahamiku. Wuyan tampak sedikit bersalah, hal yang sangat langka. Entah kenapa, wanita ini selalu bersikap sombong, tapi sekarang saat Su Qingyu disebut-sebut, dia malah menyerah. Mungkinkah dia mengenal Su Qingyu? Ini tidak mungkin. Mungkin Dugu Tianke mengatakannya, yang sangat mungkin terjadi. Baiklah, berhentilah main-main. Apa yang terjadi tadi hanyalah sebuah kecelakaan. Ye Shikai memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mencari alasan dan mencoba menyelesaikan masalah. Sudah kubilang, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Pokoknya, kalau tidak setuju, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Sekte Gu. Wuyan mengancam dengan kejam. Lihat, kau tidak masuk akal. Berdasarkan hal ini saja, kau tidak sebaik istriku. Ye Shikai tersenyum bangga, tetapi dia lupa satu hal, wanita yang marah tidak masuk akal, dan merupakan hal yang tabu untuk membicarakan kelebihan wanita lain di depan seorang wanita. Ya, aku hanya bersikap tidak masuk akal. Wuyan mencibir, lalu perlahan berbalik dan berteriak keras, seseorang, kemarilah. Menguasai. Dua murid masuk dari luar pintu dan membungkuk hormat kepada Wuyan. Kirimkan satu tim untuk menjaganya di sini. Kalian tidak boleh keluar tanpa perintahku. Wuyan berteriak keras. Mungkin karena sang guru jarang sekali marah-marah di depan murid-muridnya, kedua muridnya langsung ketakutan dan lari tunggang langgang. Ini. Apa? Kau tidak mendengarnya dengan jelas. Wuyan meninggikan suaranya dan menatap dengan dingin, bagaikan pisau, menyapu mereka berdua. Ya, guru. Hei, Wuyan, apakah kamu bercanda? Ye Shikai berdiri di sana dengan kaget. Beritahu aku kalau kau sudah memutuskan. Wuyan membanting pintu dengan keras. Ye Shikai menoleh dan melihat keluar jendela. Sekelompok pengikut Sekte Gu yang memegang pedang mengepung seluruh kampus. Siapa yang telah aku sakiti? Ye Shikai mendesah tak berdaya. Pada saat ini, jam tangannya tiba-tiba berdering. Seseorang memanggilnya. Halo, siapa ini? Ye Shikai merendahkan suaranya untuk mencegah pengikut Sekte Gu di luar mendengarnya. Ini aku, Tianjing. Kemana saja kamu? Saya mencari penawarnya di tempat lain. Ye Shikai berkata cepat. Kalau begitu cepatlah. Kondisi mereka yang terinfeksi semakin memburuk. Waktu hampir habis. Bab 845. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Ye Shikai bergetar. Perkataan Tianjing tidak diragukan lagi merupakan surat perintah kematian. Dia datang ke Sekte Gu bukan untuk berlibur, tetapi untuk mendapatkan penawarnya. Waktunya hampir habis, tetapi sekarang hasilnya begini. Kalau dia membuang-buang waktu dan semua orang yang terinfeksi berubah menjadi manusia ngengat, bukankah itu berarti semua usahanya akan sia-sia? Tidak, aku harus keluar secepatnya. Ye Shikai mondar-mandir dengan cemas, membuka pintu kayu dan ingin keluar. Maafkan aku, Tuan telah memerintahkan agar kau tidak boleh pergi selangkah pun. Begitu pintu terbuka, sekelompok pengikut Sekte Gu yang memegang pedang berdiri di luar untuk berjaga. Cepat minggir. Aku akan menyelamatkan orang-orang sekarang. Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. Murid-murid ini hanyalah praktisi biasa. Wuyan meminta mereka untuk menjaga tempat itu, yang hanyalah sebuah hiasan. Ye Shikai dapat melarikan diri tanpa banyak usaha. Pemimpin telah mengeluarkan perintah. Jangan khawatir tentang pemimpinmu. Dia orang gila. Apa katamu, bocah nakal? Beraninya kau menghina Tuan. Ketika seorang murid mendengar apa yang dikatakan Ye Shikai, dia tiba-tiba menjadi marah dan mencengkeram gagang pedang erat-erat, siap menghunusnya. Kalian ini keras kepala sekali. Sudah kubilang aku ingin keluar untuk menyelamatkan orang, maukah kalian minggir? Ye Shikai juga dipaksa oleh situasi. Karena murid-muridnya tidak mengizinkannya pergi, ia terpaksa menggunakan kekerasan. Apakah kamu masih ingin membobolnya? Omong kosong, tentu saja aku akan masuk jika kau tidak mengizinkanku.
Melihat yang lain tidak berniat mundur, Yesike memutuskan untuk memaksa masuk. Dia tidak bisa terjebak di sini sampai mati, apapun yang terjadi. Para murid juga melihat niat Yesike dan menghunus pedang mereka, membentuk formasi pertahanan. Saya benar-benar tidak akan menyerah. Yesike mengeluarkan ultimatum. Perintah dari Master Sekte tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu Yesike selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Pluto yang terkenal dengan kecepatannya mampu menembus pertahanan mereka dalam sekejap, namun Yesike nampaknya meremehkan murid-murid Sekte Gu ini. Membela. Salah seorang murid berteriak keras, dan murid-murid yang lain segera bubar dan menutup beberapa pintu keluar halaman. Yesike melompat dan ingin memanjat tembok batu, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid-murid Sekte Gu sudah sampai di sana lebih dulu dan menghalanginya. Minggir. Yesike mengeluarkan pedang logam tajam dari cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, beberapa pengikut Sekte Gu bergegas dan mengepung Yesike. Mereka saling memberi isyarat dan mengangkat pedang untuk menusuknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Yesike mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan hanya dengan satu gerakan, dia langsung memotong pedang semua murid. Semua orang menatap gagang pedang di tangan mereka dengan kaget, dan semua badan pedang terjatuh ke tanah. Pedang logam itu dibuat dari paduan khusus oleh Ghost. Bahkan mesin pres dan penghancur hidrolik tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi pedang panjang biasa. Tanpa senjata, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, mereka adalah murid Guzong, dan Yesike tidak akan menyakiti mereka. Minggirlah sekarang juga. Aku akan mencari pemimpinmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu padanya. Jika kau khawatir, kau bisa ikut denganku. Yesike menyimpan pedangnya dan berkata dengan tenang. Dia mencoba berbicara setenang mungkin untuk menghindari perselisihan langsung dengan Guzong. Semua orang saling berpandangan dengan bingung. Yesike jelas memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dengan mudah, tetapi dia tidak melakukannya. Mereka mulai mempercayai apa yang dikatakan Yesike. Terlebih lagi, mereka sekarang harus percaya bahwa mereka adalah ikan di talenan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Baiklah, kali ini kami akan mempercayaimu. Tidakkah kau ingin bertemu dengan guru? Kami akan membawamu ke sana. Seorang murid perempuan berdiri dan berkata kepada Yesike. Baiklah, silakan pimpin jalannya. Yesike mengangguk dan berkata. Bukankah sudah kukatakan untuk menjaga orang ini? Mengapa kau membawanya ke sini? Para murid membawa Yesike ke tempat penyulingan obat Guzong, tempat Wu Yan sedang meramu pil. Saat pertama kali melihat Yesike, dia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia dipenuhi rasa tidak puas dan melampiaskan amarahnya kepada murid di sebelahnya. Melapor kepada sang guru. Dialah yang bersikeras datang ke sini. Seorang murid berkata dengan gemetar, mungkin ketakutan oleh kemarahan yang tak terucapkan. Kalian semua, keluar. Uyan mendengus dingin dan berteriak dengan marah. Ya, guru. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah para murid pergi, Uyan berbalik dan berkata dengan dingin. Saya ingin berbicara dengan Anda. Yesike melangkah maju dan berkata, seseorang di Yanjing baru saja memberitahu saya bahwa orang-orang yang terinfeksi berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya harus segera membawa penawarnya. Kamu masih punya telepon seluler, serahkan saja. Wajah Uyan menjadi gelap, dia mengulurkan telapak tangannya dan membukanya di depan Yesike. Bisakah kamu tidak khawatir tentang masalah ini untuk saat ini? Yesike berkata dengan wajah muram. Kamu juga pemimpin sekte, bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Berikan aku penawarnya dulu, dan kembalilah untuk menyelamatkan orang-orang nanti. Aku pasti akan kembali dan menjelaskan semuanya kepadamu. Ada nada memohon dalam suara Yesike. Pertama-tama, aku adalah pemimpin sekte Gu, tetapi aku bukan Buddha, dan aku tidak dapat menyelamatkan semua makhluk hidup. Bukankah kau Raja Neraka? Mengapa kau tidak menyumbangkan semua aset istana neraka untuk amal? Kedua, sepertinya aku baru saja memberitahumu prinsip-prinsip sekte Gu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Selamatkan satu orang, bunuh satu orang. Kenapa kamu tidak masuk akal? Kalau aku bisa menyelamatkan mereka, aku bersedia membayar berapapun. Yesike melanjutkan, begitu banyak orang tak berdosa, bisakah kau tega melihat mereka berubah menjadi monster? Ngomong-ngomong soal itu,
Ye Shikai sedikit penasaran. Ini adalah basis alkimia Sekte Gu, jadi mengapa dia tidak menemui Du Gu Tianke? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Apakah ini hari pertama kau mengenalku? Jika aku begitu penyayang, mengapa aku harus membuka Sekte Gu? Bukankah lebih baik jika aku membuka kuil saja? Uyan berkata tanpa perasaan, tanpa ada niat untuk berkompromi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Shikai sangat khawatir. Dia pikir Uyan tidak akan terus-terusan memikirkan kesalahpahaman tadi. Tunggu sebentar, aku ingin bertanya dulu. Uyan tiba-tiba menyela pembicaraannya, bagaimana menurutmu tentang pernikahan? Itu hanya candaan. Kamu serius? Jantung Ye Shikai berdebar kencang. Tampaknya wanita ini tidak pernah berbohong. Jika dia mengatakan ingin menikah, maka dia benar-benar ingin menikah. Tentu saja, ini adalah aturan Sekte Gu, dan setiap murid mengetahuinya. Nada bicara Uyan menjadi serius. Jika kamu tidak bersedia bersumpah untuk menikah denganku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Haha, Uyan, apakah menurutmu Gu Zong benar-benar bisa menawanku? Ye Shikai mencibir. Sekarang dia berjaga-jaga, dan dia memiliki telepon di tangannya, sehingga dia dapat meminta bala bantuan kapan saja. Tentu saja, kau boleh pergi. Aku akan membukakan pintu untuk mengantarmu. Tapi untuk pil ini, lebih baik kau menyerah saja. Bersambung.